Aku sudah dengar semuanya dari Siska. Kamu ngasih dia hadiah, padahal kamu bermaksud menjebaknya sampai dia dipecat di warung mie ekspres. Apaan sih? Baru datang langsung nuduh ya enggak. Udah deh, aku lagi banyak kerjaan. Gak ada waktu buat obrolin hal yang gak jelas begini sama kalian. Jangan menghindar, Renata. Tolong Renata, aku cuma mau minta penjelasan dari kamu soal hadiah mie itu. Penjelasan apa lagi sih? Kan aku udah bilang, itu hadiah buat kamu. Masa kamu nolak dukungan dari saudara sendiri sih? Tapi kenapa harus pakai cara licik begitu? Aku jadi merasa bersalah loh sama Bu Ina. Sudah aku bilang ini mencurigakan. Kenapa kamu gak pakai uang sendiri buat hadiahin Siska? Kalian pikir cuma karena aku punya restoran terus aku bisa pakai uangku sesuka hati gitu? Enggak lah. Apa kata orang kalau aku pakai uang modal restoran buat beli hadiah? Jangan cari-cari alasan. Memang kalian punya bukti, hah? Kalau kalian nuduh seenaknya tanpa bukti, aku bisa tuntut kalian dengan tuduhan pencemaran nama baik karena sudah memfitnahku. Renata, jangan kayak gini dong. Kita bisa bicarain ini baik-baik. Bicara baik-baik gimana? Intinya kalian tetap nuduh aku kan? Dia benar Siska, kita gak punya bukti buat nuduh dia. Mereka gak bisa cari cukup bukti untuk menuduhku. Biar saja mereka bingung sendiri. Rencanaku tetap berjalan mulus. Tuh, ada lowongan kerja buat juru masak. Cocok banget buat kamu. Oh iya. Udahlah Siska, daripada kamu mikirin Renata, mending kamu fokus cari kerja. Iya, tapi nggak apa-apa aku kerja di sini. Tempatnya lebih jauh dari rumahku. Kan ada aku. Aku bisa antar jemput kamu. Jangan, kamu kan kerja. Kalau kamu harus lembur gimana? Gak usah repot-repot antar jemput aku. Aku bisa sisain uang buat ongkos kok. Mas sama Mbak ini ada perlu apa ya? Mau beli sate? Jangan diam di sini dong. Kalian bisa halangi pembeli yang mau masuk. Oh iya, maaf Pak. Begini Pak, saya mau melamar kerja jadi juru masak di warung Bapak. Oh, mau jadi tukang masak saya? Iya, silakan masuk. Dapur kamu di sana, ada tukang masak lain yang bisa ajarin kamu. Saya langsung diterima nih Pak. Ya, kamu diterima. Kamu bisa langsung kerja. Terima kasih banyak Pak. Semangat ya Siska. Aku kagum loh sama kamu. Kamu jago dan cekatan banget masaknya. Makasih, ini juga berat kamu yang udah ajarin aku cara masaknya. Aku cuma kasih tahu tempat-tempat bumbu dan cara tatanya doang loh. Kayaknya kamu emang udah ahli masak deh. Enggak juga kok, tapi aku emang pernah masak sate sama nenekku sih. Oh, pantesan udah turunan ternyata. Kalau gini sih, aku yang harus belajar sama kamu. Kamu terlambat Siska. Maaf Pak, tapi saya kan udah datang sebelum jam 7 dan warung baru buka jam 8. Aturan kerja di sini, karyawan harus datang setengah jam sebelum jadwal yang ditentukan. Saya bikin aturan begitu biar karyawan bisa lebih siap layani pelanggan. Lihat karyawan yang lain, mereka udah datang duluan. Iya Pak D, saya minta maaf. Saya janji gak bakal ulangi kesalahan saya. Ya sudah, kamu langsung siap-siap di dapur. Baik Pak D. Maaf ya, kemarin aku lupa kasih tahu kamu soal aturan itu. Kamu gak apa-apa harus berangkat pagi-pagi, mana rumahmu jauh pula. Gak apa-apa, aku udah biasa bangun pagi kok. Kamu bisa gak sih bawa pesanan tuh jalannya lebih cepat sedikit?
Kamu juga jangan kelamaan bersihin mejanya, harus lebih gesit. Tuh, mulai deh si Pak De. Padahal kulihat mereka kerjanya udah gesit banget, kok masih kena marah ya? Pak De emang gitu orangnya. Kalau apa-apa tuh suka serba buru-buru. Dianti, Siska. Iya Pak De. Kalian kan kerja berdua, harusnya bisa masak lebih cepat lagi dong. Saya nggak mau pelanggan kabur gara-gara kalian kelamaan masak. Iya Pak De, kami usahakan lebih cepat lagi. Ya sudah, ini sudah waktunya tutup warung. Kalian boleh pulang. Oh, ada pembeli lagi? Kalian layannya ini dulu, baru kalian boleh pulang ya. Loh, katanya kita udah boleh pulang. Udah deh, kita turutin aja daripada kita dimarahin lagi. Selamat pagi Pak De. Pagi Siska, gitu dong, datang awal-awal. Kamu langsung siap-siap di dapur ya, saya mau beres-beres di depan. Siap Pak De. Wah, pagi Siska. Pagi Dianti, yuk kita siapin daging sama bumbu satenya. Sebentar lagi deh, masih ngantuk nih. Jangan gitu, nanti dimarahin Pak De loh. Oh, kalau aja Pak De nggak punya saingan, gak bakal kita disuruh-suruh terus. Saingan? Jadi gini, Pak De itu sebenarnya lagi saingan sama teman alumninya yang punya warung sate juga di gang depan sana. Namanya siapa ya? Pak Junet? Gak tau deh, aku lupa. Intinya Pak De nggak mau kalah sama saingannya. Jadinya serba kerja target gitu. Oh gitu. Iya, kita kan karyawannya. Tugas kita bantu Pak De biar warungnya laris manis. Iya sih, tapi kadang capek loh aku kalau gini terus. Sebelum ada kamu, juru masak sebelumnya berhenti. Dia sering sakit gara-gara kerja terlalu keras. Terus kamu masak sendirian dong? Iya, habislah aku diomelin sama Pak De 2 hari berturut-turut. Untung ada kamu. Yang penting sih kita bisa jaga diri aja. Jangan lupa minum dan ganjal perut sama kerja. Bener tuh. Capeknya. Udah minum belum Siska? Mumpung belum ada pembeli lagi. Belum, makasih udah ngingetin. Tuh kan, baru juga dibilangin ada yang beli lagi. Bentar, itu bukan pembeli. Siapa emangnya? Halo sobatku, Triono, gimana kabarnya? Junaidi, aku baik. Bisnis merangkak naik seperti biasa. Kamu sendiri gimana, Bung? Belum kehabisan bahan buat satemu? Enak aja, ya enggak dong. Aku masih dapat dukungan dari dana kawan-kawanku. Makanya, bukan cuma sate yang mantap, tapi promosinya pun kenceng. Orang-orang dari timur ke barat, gua ajak semua ke warung sateku. Kamu juga mestinya bikin terobosan baru, biar jumlah pembelimu gak segini-segini aja. Kamu gak tahu sih. Aku ini udah punya rencana promosi gede. Mulai dari lomba masak sampai bikin spot selfie di warungku. Ya walaupun dananya belum cukup, tapi tunggu aja lah ya. Itulah gunanya punya teman, Bung. Makin banyak teman, makin banyak backingan buat bisnis. Sayang sih, dari zaman SMA sampai kuliah kamu kuper, jadi gak dapat support deh. Dulu itu aku bukan kuper. Aku udah coba berbaur, tapi kalian malah jahilin aku. Loh, itu salahmu. Kenapa jadi anak aneh sendiri? Kalau kamu kesini cuma buat ngeledek, mendingan gak usah datang lagi. Loh kok marah? Aku begini buat kasih kamu motivasi. Aku gak butuh motivasi dari kamu. Pergi. Aduh, Tri, dari dulu gak pernah berubah, baperan. Itu saingan Pak De ya? Iya, nyebelin kan orangnya? Gak aneh Pak De suka kesel sama dia. Duh, gimana ya caranya biar warung tambah rame? Mungkin
mungkin aku bisa kasih Pak De saran. Jangan, nanti kamu dimarahin. Permisi Pak De, saya punya saran buat warung sate ini. Ini bukan urusan kamu. Tugas kamu cuma masak, gak usah ikut campur. Kan? Kalau sudah selesai tugasmu, kamu boleh pulang. Pagi Dianti. Loh, Pak De kemana? Kok nggak kelihatan? Nggak tahu tuh, tadi beres-beres sebentar langsung pergi. Nggak tahu kemana. Lagi belanja bahan kali. Ya udah, kita siapin bumbu satenya aja dulu. Ngomong-ngomong soal bumbu, aku punya ide. Aku mau ubah sedikit bumbu sate Pak De biar lebih enak dan lebih disukai pembeli. Hah? Seriusan nih Siska? Duh, mending jangan deh. Nanti kalau ketahuan Pak De bisa dipotong gaji kita. Kalau rencanaku gagal, aku yang bakal tanggung jawab. Kamu tenang aja. Tanggung jawab gimana? Kalau bumbu sateku nggak banyak terjual, biar gajiku aja yang dipotong. Nekat amat sih kamu Siska. Daripada Pak De ngeluh terus, dia nggak? Pelanggan di meja 2, nungguin satenya tuh, cepat sedikit. Kasihan dia bawa anak kecil. Siap Pak De. Sebentar lagi beres Pak De. Oh ya, dengar-dengar dari pembeli mereka bilang bumbu satenya beda dan lebih enak. Masa sih? Wah, ternyata bener. Pantesan pembeli banyak yang penasaran. Saya pengen bumbu satenya tetap kayak gini. Apa ada dari kalian yang otak-atik bumbunya? Ini idenya Siska Pak De. Siska ya? Gimana bisa kamu bikin bumbu sate yang legit begini? Saya ngikutin resep dari nenek saya Pak De. Dulu beliau sering masak sate buat orang tua saya. Begitu ya. Nah, karena bumbu sate yang enak ini, kalian berhak dapat bonus dari saya. Makasih banyak Pak De. Saya juga kebagian bonus nih. Kan saya nggak ikut bikin resep bumbu. Kamu kan udah bantuin Siska bikin bumbu juga. Wah, makasih banyak loh Pak De. Saya terharu. Kirain kita bakal dipotong gaji, malah dapat bonus. Pagi Siska. Selamat pagi Pak De. Loh, Dianti belum datang? Belum, pasti bangunnya kesiangan lagi. Padahal dia yang rumahnya paling dekat dari sini. Harusnya dia lebih disiplin. Sudah lumayan sering dia begini, mungkin harus saya kasih hukuman. Jangan Pak De, dia kan udah sering datang tepat waktu. Mungkin dia kecapean makanya telat bangun. Kamu ada benarnya juga. Oh, hampir saya lupa. Mulai hari ini, saya jadikan kamu juru masak khusus. Kamu akan bertanggung jawab penuh atas bumbu masakan semua menu. Yang benar Pak De, terima kasih banyak. Sama-sama. Pokoknya resep bumbu saya percayakan sepenuhnya sama kamu. Buat sate yang paling mantap ya. Siap Pak De. Pagi, Pak De, maaf saya terlambat. Nah itu dia. Seriusan kamu dijadiin juru masak khusus sama Pak De? Iya, aku dibolehin racik bumbu sendiri sama Pak De. Wah, kamu emang keren. Cocok lah, pokoknya sama tugas itu. Tapi kamu jangan kaget ya kalau nanti dapat tugas tambahan dari Pak De. Kamu ingat kan cerita soal mantan juru masak yang keluar gara-gara sakit? Iya, aku ingat. Kenapa dia? Nah, sebelum dia nyerah kerja di sini, dia kebagian tugas motong daging sate. Soalnya dia kalau motong daging pasti rapi. Malah disuruh potong daging lebih banyak lagi sama Pak De. Akhirnya dia kecapean. Ya ampun. Kamu memang hebat Siska. Berkat bumbu racikan kamu, hari ini sate saya ludes terjual. Makasih Pak De. Kayaknya sate Junaidi pun gak ada apa-apanya sama sate kita sekarang. Biar pembeli gak bosan sama sate kita, coba kamu buat varian bumbu sate baru. Saya harus racik bumbu lagi Pak De. Oh iya, kamu paham kan? Besok bumbu sate baru sudah harus bisa dihidangkan.
sekarang kalian boleh siap-siap pulang. Tuh kan. Kira-kira bisa nggak ya aku bikin bumbu sate baru buat besok? Aku coba dulu deh. Aku juga bisa minta tolong nenek di rumah. Selamat pagi Pak Ade. Pagi Siska, gimana bumbu barunya? Sudah siap Pak Ade. Untung ada nenek saya yang ikut bantu. Wah, bagus kalau begitu. Seriusan, bumbunya jadi dalam waktu semalam aja. Bikin bumbu baru nggak sesusah itu kok. Tinggal cari bahan-bahan yang terjangkau, terus dipaduin satu-satu biar bikin rasa yang beda. Kamu emang jago masak, makanya bisa bilang gampang. Tapi aku nggak bisa cekatan kayak kamu loh, Dianti. Yuk kita siapin bumbu sama dagingnya. Siap, Kapten. Bumbu barumu itu mantap, Siska. Baru sehari langsung ludes habis. Terima kasih, Pak De. Tapi kira-kira kamu bisa nggak racik bumbu baru lagi? Bikin bumbu lagi? Oh iya, biar warung ini ramai terus. Kita nggak boleh berhenti kasih terobosan. Nanti saya usahakan. Mungkin lusa sudah jadi bumbu barunya. Jangan lusa dong, besok sudah harus jadi. Besok? Harus banget besok ya Pak Ade. Kan udah ada 2 bumbu baru, masih kurang ya? Saya baru sadar, Junaedi niru cara kita. Dia juga bikin varian sate baru, jadi kita nggak boleh kalah. Tapi nggak harus bikin baru besok kan? Harus. Kalau nggak begitu, kita bisa didahului sama warung Junaedi. Pak Ade takut keduluan banget sih. Pokoknya kalau bumbunya belum jadi besok, jabatan Siska sebagai juru masak khusus akan saya copot. Saya paham Pak De. Selamat pagi. Wah, akhirnya Siska datang juga. Gimana bumbu barunya? Sudah siap Pak De. Bagus, bagus. Ya sudah, kamu siapkan bumbunya di dapur. Siap Pak De. Kamu kelihatan kurang semangat gitu sih, kurang tidur ya? Iyalah, begitulah. Aku sampai begadang buat cari ide bumbu baru. Udah minta tolong nenekmu? Udah, tapi nenek gak punya ide lagi. Ya. Doain aja, semoga pembeli suka sama bumbu yang ini. Udah aku cicipin, enak kok. Iya deh, mudah-mudahan. Gimana Siska? Habis bumbu barunya? Bumbu yang paling baru masih nyisa banyak Pak De. Waduh, kalau gitu kamu bikin baru lagi besok ya. Harus enak pokoknya. Bikinnya lebih lama gak apa-apa Pak De. Saya capek soalnya. Kamu ini gimana? Kamu tahu kan target kita gimana? Kalau kamu nolak, kamu gak bisa jadi juru masak khusus lagi. Saya nggak masalah dapat gaji lebih kecil. Saya cuma khawatir sama kesehatan saya. Saya nggak bisa mikir buat racik bumbu kalau kurang istirahat Pak De. Siska bener Pak De. Kasihlah kelonggaran sedikit. Lagian kenapa Pak De nggak minta ide bumbu dari orang lain aja? Misalnya tukang masak lain gitu. Minta tolong siapa? Istri saya nggak bisa masak sate. Ya siapa kek dari temen Pak De gitu. Ya sudahlah, kalau kalian gak mau bantu saya. Kami mau bantu Pak De, asalkan waktu kami gak sempit banget. Pak De gak mau denger. Selamat pagi Pak De. Dianti, Pak De kenapa? Nggak tahu tuh. Dari awal aku datang aja udah ngelamun gitu. Masih mikirin soal bumbu deh kayaknya. Kayaknya aku mesti ngomong deh sama Pak De. Udahlah biarin aja daripada dia marah lagi. Kita kerja aja kayak biasa. Tapi kalau Pak De diam terus gitu, siapa yang ngatur kerjaan kita?
Emang kita bisa jalanin warung sate ini sendirian? Kamu bener sih. Pak De? Pak De lagi mikirin apa? Mungkin saya bisa bantu. Enggak apa-apa. Kamu kalau mau bikin bumbu paru sebisamu aja ya. Gak usah buru-buru. Ah, Pak De masih mikirin soal bumbu ya? Saya usahain deh sebisa mungkin buat bikin lebih banyak varian sate biar warung ini laris. Makasih Siska. Kok Pak Ade masih sedih? Sebenarnya saya tahu resep bumbu sate lain yang enak, tapi resep itu milik mendiang bapak dari mantan pacar saya dulu. Sewaktu masih SMA saya kenalan sama dia waktu beli sate. Sejak itu kami jadi dekat. Selama pacaran saya juga sering bantuin bapaknya jualan sate. Karena waktu itu beliau udah sakit-sakitan. Itu sampai akhirnya saya lulus bingung karena nganggur dan belum bisa kuliah. Buat bantu orang tua, saya pun nekat bikin gerobak sate keliling. Karena sate buatan saya kurang enak, saya pun terpaksa pakai resep bapak pacar saya. Saat pacar saya tahu soal itu, dia marah dan kami pun putus. Saya semakin merasa bersalah habis dengar bapaknya meninggal karena sakit. Gak lama setelah kami putus, saya ngerasa sudah ngambil rezeki orang secara gak langsung. Makanya saya bikin bumbu sate sendiri sebisanya dan bumbu itu bertahan sampai sekarang. Gara-gara kecerobohan saya jadi kehilangan satu-satunya orang yang mau akrab sama saya. Pak Ade, saya punya ide. Kita bisa racik bumbu dengan resep mendiang bapak itu sebagai referensinya. Enggak, saya nggak mau begitu. Kita nggak bakal jiplak kok, cuma modifikasi aja. Heran loh, hampir semua pembeli pada minta sate rasa yang paling baru. Kamu emang hebat Siska. Ini gak sepenuhnya ide aku loh. Ini berkat Pak Ade yang bantu ngasih ide. Rasa bumbunya bikin saya kangen masa lalu. Cie, Pak Ade nostalgia. Selamat pagi Pak Ade. Selamat pagi Pak Ade. Pagi, wah tumben kalian datangnya barengan. Iya nih, tadi di jalan saya papasan sama Siska yang baru turun dari angkot. Ya udah sekalian jalan bareng aja. Baguslah. Lah, Pak Ade kenapa merenung gitu? Salah satu pelayan kita dirawat di rumah sakit karena kecapean. Ya ampun, mudah-mudahan dia cepat sembuh. Sekarang saya jadi kepikiran sama kata-kata kalian waktu itu. Saya sadar, saya terlalu ambisius. Sampai maksa semua karyawan saya kerja terlalu keras. Lagi pula kalau dipikir-pikir, saya dan Junaidi sudah punya rezeki masing-masing. Kalau saya maksain ngejar rezeki yang bukan punya saya, yang ada saya capek sendiri. Betul itu Pak Ade. Saya minta maaf ya sama kalian. Maafin sikap saya yang terlalu menekan kalian. Gak apa-apa Pak Ade. Udah kita maafin kok. Terima kasih. Kalau begitu kalian siap-siap kerja dengan semangat ya. Siap. Siap Pak De. Pelanggan yang datang tambah rame ya. Iya. Sampai kewalahan aku masaknya. Tapi aku gak nyangka loh, Pak Ade cekatan juga layanin pelanggan. Ya, mau gak mau harus ada yang gantiin pelayan yang sakit. Oh, apa sih maunya dia? Pak Ade kenapa lagi? Junaidi tadi nelpon saya langsung marah-marah gara-gara investasinya gagal. Lah, apa urusannya sama Pak Ade? Dia investasi bareng perusahaan lain, tapi si pengusaha itu masih punya piutang. Katanya yang ngutang sama dia itu salah satu karyawan di sini. Jangan-jangan Jeng Surti. Junaidi bilang mau datang ke sini besok. Awas saja kalau dia seenaknya duduk karyawan saya. Emangnya ada yang punya utang di sini?
pagi, maaf saya terlambat. Gak apa-apa, sudah. Kamu langsung ke dapur aja. Pagi Siska. Pagi Dianti. Kamu kenapa Siska? Kayak takut begitu, lagi ada masalah ya? Enggak kok, cuma lagi mikirin sesuatu aja. Sesuatu apa? Ini masalah pribadi. Duh, maaf aku jadi kepo begini. Terus Pak Ade juga kelihatan aneh, kayak nggak fokus gitu. Mungkin Pak Ade lagi ada urusan. Udah yuk, kita siapin bahan sate aja. Iya deh. Itu dia, akhirnya Junaidi datang juga. Loh, 3 orang itu siapa? Kenapa ada preman segala? Apa kabar Triono? Kita jumpa lagi. Gak usah basa-basi, langsung aja ke intinya. Begini. Sebelum saya mau perkenalkan partner bisnis saya, Jeng Surti. Salam kenal Pak Triana. Salam kenal Jeng. Jeng Surti yang punya masalah untuk investasi kami. Jadi kamu bicara aja sama beliau. Pak Junaidi mungkin sudah kasih tahu Anda kalau investasi kami terhambat karena saya punya piutang. Betul. Dan hambatan itu datang dari salah satu karyawan Anda. Terima kasih penjelasannya Jeng. Tapi dengan penuh hormat, saya minta agar Anda tidak sembarangan menuduh karyawan saya. Saya punya bukti utang atas nama Siska. Siska? Siska, kamu punya utang sama dia? Kamu kenapa gak ngomong sih? Jeng Surti, tolong jangan salahin Pak Ade. Saya pasti bakal bayar semua utang saya. Ya, harus terus bilang begitu sampai kerugian saya bertambah. Pengusaha lain pun setuju kalau utang dari orang kayak kamu cuma mengganggu perputaran uang saya. Maka dari itu, saya punya permintaan pada Pak Triono untuk menggadaikan separuh dari properti warung sate Anda. Dengan begitu, utang Siska bisa langsung lunas. Apa? Gak bisa gitu, Jeng. Kalau Anda gak setuju, biar orang-orang suruhan saya yang bertindak, kalian siap? Siap, Jeng. Siap, Jeng. Mau apa kalian? Mau kalian apakan warung saya, ha? Pak D, ini masalah saya, biar saya yang... Iya, ini masalah kamu. Tapi kita semua yang kena tahu. Saya minta maaf, saya mau bantu Pak D. Aku gak butuh bantuan dari kamu lagi. Kamu dipecat. Hah? Sekarang juga kamu keluar dari sini. Biar saya urus masalah ini sendiri.